Halo guys, selamat pagi Sobat Ilmuwan Muda. Kembali lagi di channel Ilmuwan Muda. Nah, pada sesi bedah skripsi kali ini kita bersama dengan Kak Naila Sofia dari jurusan psikologi ya, alumni UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Oke, selamat pagi Kak Naila. Pagi juga. Bagaimana kabarnya Kak? Pasti sehat lah. Oh, sehat, alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Oke teman-teman, Kak Naila ini sedikit cerita juga punya channel YouTube, namanya itu Titik Cerita, betul Kak ya? Betul banget. Nah, untuk kalian yang mau sharing-sharing lihat channel YouTube Kak Naila itu seputar apa sih, nanti kalian bisa cek langsung ke channel YouTube-nya gitu teman-teman. Oke. Oke, Kak Naila sekarang sedang sibuk ngapain nih? Kalau sekarang nih ya, mungkin kan lagi prepare buat ke Pare juga sekarang. Prepare Oh, ke ke Pare, Pare, ya. sembari ya udah ngerjain YouTube sama lagi fokus ke SCC. Kalau kayak komunitas SCC gitu. itu apa? Student Crisis Center Oh, yang Student biasanya Center. buat kayak teman-teman bisa mengadu kalau mengalami kekerasan seksual dan sebagainya yang lingkup kita masih di UIN aja. Oke gitu ya. Nah, mungkin Kak Naila bisa ceritakan biografi singkat Kak Naila kepada teman-teman supaya semuanya tahu Kak Naila itu siapa Oh gitu. ya. Kenalin, nama aku Naila Sofia. Sekarang aku lagi ya nggak ngapain juga sih, nggak ngapain. Lagi prepare buat ke Pare sama prepare juga buat study lagi dan lagi fokus ke YouTube aja, ke Titik Cerita dan jangan lupa mampir, dan lagi fokus juga buat di SCC. Itu aja sih. Untuk lulusnya berarti Kak Naila ini lulus tahun berapa ini? Kalau lulus tahun Kemarin ya? kemarin deh. Oh. Ini tapi belum wisuda, kan nggak ada Gitu ya? wisuda. Edisi corona ini. Iya, Oke. alhamdulillah termasuk. Tapi aku nggak termasuk sidang online sih. Oh gitu. Wah, sidangnya sempat ngerasain offline berarti. Masih bersyukur lah, masih ngerasain Oke. tegangnya sidang sama dosen. Oke Kak Naila, langsung saja kita cerita bedah skripsi seputar skripsinya Kak Naila ini ya. Oke. Karena skripsinya termasuk unik teman-teman. Nah, mungkin bisa disebutkan dulu judul skripsinya Kak Naila. Silakan. Oke. Apa judulnya Kak? Kok judulnya itu kayak pengaruh persepsi seks pranikah terhadap perilaku seks pranikah. Lingkupnya sih populasinya di UIN, cuma ambil sampelnya tuh di Fakultas Syariah sama Fakultas Saintek. Oh gitu ya. Jadi judulnya sebenarnya itu sedikit tabu gitu. Kita berbicara soal seks pranikah. Nah, yang terjadi di lingkungan mahasiswa gitu intinya ya. Oke Kak Naila. Nah, pertanyaan pertama, mengapa tertarik mengangkat judul tersebut nih Kak? Nah, ceritanya itu disarankan atau gimana sih judulnya itu? Awal pertama sih judulnya bukan itu. Pertama kali yang ngajuin judul Oh, tuh bukan gitu. itu. Terus ada kayak pengalaman deh. Ada yang cerita soal hal seperti itu di kampus. Tak pikir-pikir, iya sih kan kampus kita kok kampusnya aku kan UIN. UIN yang cenderung Islam dan sebagainya. Tapi ternyata banyak gitu hal-hal yang masih kayak tabu banget buat diceritain, tapi itu nggak tabu buat dilakukan. Maksudnya itu udah kayak hal yang biasa dilakukan Biasa teman-teman, gitu. cuman tabu buat dilakukan terus. Tak pikir-pikir ya udahlah dicoba, kenapa enggak gitu. Oh gitu ya. Tapi awalnya nggak di UIN sih. Oh gitu. Awalnya rencana di kampus lain. Iya, awalnya tuh di Malang, lebih global di Oh, lebih global. mahasiswa yang Mahasiswa Malang gitu. Oh. Cuman aku punya dosen pembimbing tuh menurutku baik banget. Dia tuh bilang gini, beliau itu bilang gini, kenapa kamu harus ngerjain skripsi itu ke orang banyak, mending ke rumahmu sendiri. Nggak apa-apa Pak, maksudnya kita kan kayak buka yang nggak buka aib sih, kayak nunjukin ada ini loh di UIN iya, gitu kan. iya kayak gitu kan nggak enak juga. Cuman nggak apa-apa selagi kamu toh ini kan juga buat penelitian dan kamu nggak punya niat buat melakukan hal yang aneh-aneh jelek-jelek. Ya udah di kampus kamu aja, di fakultas saya ini enggak, di sampelnya di lain aja nggak apa-apa. Oh ya udah. Oh gitu ya. Jadi menutupi fakultas sendiri. Oh enggak gitu. Enggak ya? Enggak Oke, gitu. oke. Cuman lebih mudah aja. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Nah, setelah membahas judul, kita membahas terkait latar belakang teman-teman. Nah, yang melatar belakangi penelitian Kak Naila itu apa sih? Kenapa kok pengen neliti itu gitu loh? Awalnya kenapa itu? Awalnya itu ada yang cerita, temen ada yang cerita. Temen apa ini? Temen kos atau temen apa? Temen kuliah. Temen kuliah gitu. Terus ada yang cerita hal seputar kayak apa ya? Ya soal seperti itulah. Cuma akhirnya saya mikir, emang dan kita kan terkadang berteman sama orang itu kalau ngomong kan suka nggak dikontrol gitu, mulutnya tuh ngomongnya aneh-aneh. Iya, betul. Ngomongnya betul banget. aneh-aneh, terus apa emang omongan mereka tuh juga yang ada di otak mereka, apa dan itu apa juga dilakuin di kegiatan mereka.
Nah akhirnya tapi nggak semuanya kayak gitu, ya udah kita coba deh. Emang kalau pemikiran persepsi mereka soal seks pranikah tuh bakal mempengaruhi nggak sih sama perilaku mereka? Oh Gitu. Jadi awalnya dari Cerita temen ya gitu ya. Ya udah deh. Oke, ya udah deh enak kayaknya jadi skripsi nih gitu. Enak diteliti. Oke, lanjut ke pertanyaan berikutnya. Terkait penelitian jenis apa yang digunakan. Nah, jadi kan macam-macam ya penelitian itu jenisnya. Untuk Kak Naila ini penelitiannya jenis apa? Kalau Apakah aku, kual atau seperti apa? Kuan, aku ambil kuan soalnya nggak enak aja sih. Bukan nggak enak, cuman Susah aku lah, tapi gimana? saya mikirnya gini, kalau pernah sebelum mau riset itu kan kita pernah riset dulu, tanya ke teman-teman gitu. Nah waktu awal tanya itu mereka kalau diajak ngobrol soal hal-hal seperti itu, mereka tuh kayak nggak sungkan sih, kayak ya udah dia langsung mau bahas kayak gitu ya, terus dia diem. Iya aku mau bahas kayak gitu. Oh, gitu. Maksudnya kalau kan kita cuma ngajak ngobrol aja, terus mereka udah kayak ada sekat, jadi ya udah mending kayaknya aku bakal lebih 2 kali lebih sulit kalau aku ambil kual, meskipun hasilnya ya akan lebih bagus kali ya. Oh gitu ya. Tapi kayaknya aku yang nggak bisa. Akhirnya ambil kuan ya. Ambil gitu ya? kuan aja. Oke. Lalu setelah ketemu metodenya nih, nah cara mendapatkan atau mencari subjek penelitiannya kan berarti nyari mahasiswa atau gimana sih gitu? Cara nyarinya gimana itu? Pertama itu aku kan konsultasi ke dosen ya. Kira-kira enaknya gimana? Masa mau ambil beberapa apa gimana? Kata dosenku nggak usah, digeneralin aja. Yang ada fakultas syariah sama fakultas saintek itu diambil berapa ininya? Diambil dari semester berapa sampai semester berapa, akhirnya diambil rumusnya, tinggal dikalkulasi. Gitu aja udah. Gitu. Langsung nggak ada kriteria mereka yang pernah melakukan, mereka yang pernah ini, enggak. Pure untuk mahasiswa karena jadi dapatnya itu seluruh mahasiswa diteliti itu aja. Maksudnya secara acak gitu. Nggak ada kriteria random. Misalkan teman Kak Naila sendiri atau gimana? Kenalan atau gimana? Enggak, itu emang pure random. Fakultas syariah, fakultas saintek dari semester berapa ya? Seinget 15 kalau nggak salah. 15 sampai paling bawah berapa gitu lupa aku. 16 angkatan 15 gitu maksudnya. Angkatan 15 kan angkatanku. Itu ke bawah. Oh gitu. Sampai yang yang semester 3 kalau nggak salah. Maba lah, maba. 15 angkatan sampai semester 1 sampai semester berapa gitu gitu. Oke. Lalu lanjut ke metode nih Kak. Nah, secara mudah metode penelitiannya seperti apa sih? Nah, jadi metode yang digunakan itu tadi udah disinggung sedikit mungkin ya? Iya, pakai kuan kan. Kalau aku pakai kuesioner. Pakai skala. Jadi angket bukan? Angket. Skala yang sering banget dipakai sama anak psikologi. Skala apa tuh? Skala Likert bukan? Iya, benar pakai skala itu. Kan itu mempermudah banget buat kita, apalagi fakultas psikologi. Nah, kalau kalau metode yang ininya sih kayak kalau menurut aku kita ya sama sih pakai metode-metode yang sering dipakai buat teman-teman yang kuantitatif. Cuman kembali lagi ke dosen. Kalau jujur kalau aku sih bukannya ngikutin alur, enggak, cuman kalau mau idealis ngerjain skripsi kayak gini-gini, menurutku nggak bakal selesai kalau kalau dosennya itu nggak, kita tuh bener-bener harus nurut, kayak ya udah nggak setuju gitu. Nggak selesai kayak udah kayak anak sama bapak, ya udah nurut dah gitu. Meskipun sebenarnya di hati tuh kayak harusnya tuh aku kayak gini nih, kayak gini metodeku maunya tuh kayak gini, tapi dosennya tuh enaknya gini deh, gini, ya udah ya mau gimana ya. Jujur sih kalau aku kayak gitu. Jadi metodenya secara garis besar itu kuan, tapi nanti ya tergantung dosennya diarahin kemana gitu. Ikut dosennya udah. Oke. Lalu lanjut untuk hasil nih Kak. Nah, hasil secara umum yang diperoleh setelah melakukan penelitian. Nah, hasilnya gimana itu? Secara umum aja. Secara umum kalau di sini kan sebenarnya hipotesa yang aku kemarin aku sama dosenku diskusiin tuh gini, persepsi itu bakal mempengaruhi perilakunya kita, perilakunya manusia sejujurnya. Cuman kemarin tuh dapat persepsinya tuh jelek. Maksudnya bukan fakultas. Hasilnya itu kayak kurang bagus gitu persepsinya. Jadi persepsinya mereka tuh kayak ya tinggi soal hal-hal seperti itu, tapi ke perilakunya tuh nggak terjadi. Perilakunya rendah gitu. Perilakunya tuh rendah, dan kata dosenku tuh bilang nggak apa-apa, kan itu kayak sebenarnya gagal soalnya nggak sesuai dengan hipotesa awal. Nggak sesuai, tapi kata dosen nggak apa-apa karena mungkin kamu tuh ambil sampelnya tuh di UIN.
Oh gitu. Mungkin kamu ambil sampelnya tuh di UIN yang memang hal seperti itu tabu untuk diperbincangkan, untuk untuk diteliti, dan beliau bilang bahwa mungkin juga itu bisa salah satu kayak gitu, bisa juga karena ada beberapa muatan materi perkuliahan yang memang mengajarkan mahasiswa itu untuk menjauhi hal seperti itu. Jadi mungkin mereka akan cuma selesai di pikiran, omongan, tapi nggak sampai tingkah laku. Tapi bukan berarti nggak ada ya. Nggak sampai dilakuin. Tapi bukan berarti nggak ada loh ya. Bukan berarti nggak ada, tanda kutip. Oke. Berarti persepsinya tidak mempengaruhi perilaku gitu ya? Persepsinya jelek, perilakunya juga rendah. Jadi nggak sinkron lah. Harusnya kan persepsinya mereka tuh tinggi, perilakunya mereka harusnya juga sama. Ikut tinggi sama enggak itu. Oke, setelah kita berbicara soal hasil udah selesai, berarti langsung kita ke kendala ini Kak. Nah, kendala yang dihadapi sebelum penelitian. Jadi sebelum penelitian itu kendalanya apa sih? Sebelum melakukan ini? Prariset berarti? Prarisetnya sebelum penelitian. Apa yang itu? sulit itu pas prarisetnya. Jadi apa kan kendalanya? Jadi kan prariset kita harus wawancara ke berapa yang bisa buat sampel dan sebagainya. Itu sulit menurutku. Itu sulit banget cari orang yang mau buat fair, buat terbuka bareng ngobrolin hal-hal seperti itu. Padahal identitasnya juga sudah disembunyikan kan gitu. Udah pasti kan emang kode etiknya kayak gitu. Cuman sulit aja. Apa ya? Emang mungkin hal kayak gitu sulit untuk ngomongin bareng. Tapi sebenarnya menurut saya pribadi ya, itu hal yang penting untuk kita bicarakan. Setidaknya kita akan tahu hal-hal mana yang perlu kita bicarakan, dan kita nggak kayak hal itu tuh cukup dibicarakan aja, nggak usah dieksekusi dan lainnya. Jadi kita nggak bakal kayak tabu. Ending dari tabu kan diam-diam akhirnya yang lakuin dan pura-pura aku nggak tahu. Pura-pura nggak tahu. Itu udah kayak bebas hukum gitu. Gimana orang nggak tahu? Ya udahlah. Repot kalau nggak tahu. Padahal nggak mau mencari tahu. Ya itu beda tipis loh di garis bawah. Oke. Lalu lanjut ke kendala tadi sebelum ya. Ini kendala saat penelitiannya atau saat pengambilan sampel. Saat bertanya-tanya ke orang itu apa kendalanya itu? Kan aku lewatnya angket itu kan nyebar dan sebagainya. Itu kadang mungkin ya emang tabu itu kali ya. Kadang tuh teman-teman tuh dibalikin lagi anketnya, nggak mau ngisi. Dibalikin? Oh gitu. Iya. Udah disebarin, tolong diisi, udah dibalikin kosong. Terus kadang tuh diisi kayak error gitu loh, error dan sebagainya. Kan kadang kita juga. Jadi nggak murni ngisi dari, mungkin nggak jujur gitu ya. Jadi error. Dan kita itu kan sebagai peneliti kan tahu, ini error, nggak mungkin lah hasilnya kayak gini. Asal ini, itu asal jawab ini. Kayak jawaban yang asal tuh kelihatan. Terus yang paling sulit ya udah waktu dibalikin itu. Soalnya nggak mau ngisi. Kadang tuh masih mending ya nggak mau ngisi terus dia diam. Enggak, kadang tuh dibalikin sambil marah-marah. Oh gitu. Ya Allah, gimana ya? Bilangnya gini. Ya Allah, gila aja kamu, masa mau ngasih pertanyaan kayak gini ke aku. Kok tega sih kamu? Kok tega? Ya emang kayak gini penelitianku gitu. Iya, terus akhirnya perlu dijelasin kan. Abis dijelasin ngajak debat. Ya sulit ya, maksudnya ngajak debatnya gini. Menurut aku tuh kayak gini, Nel. Kayak gini. Oh iya, ya udah, berhubung saya yang butuh, saya cuma bisa jawab iya. Pokoknya diisi wes. Yang penting diisi dengan baik dan benar. Oke. Lalu kendala setelah data sudah ada nih. Tadi data ada, waktu pengambilan data, sekarang setelah datanya udah ada. Waktu pengolahan data gitu. Pengolahan sih jujur kalau aku sih lancar. Pengolahan itu lancar. Ya? Lancar, tapi pas di bagian hasilnya nggak sesuai itu tadi. Kayak itu baru bingung gitu. Kayak mana ya? Gimana ya, masa penelitian ulang gitu? Iya, bener, itu hal mungkin dulu tuh masih nggak tahu banget, masih kayak kalau gagal nggak sama itu salah dong. Itu hal kayak ada tulisan besar salah dong. Salah dong, terus aku harus ngapain? Bener, harus ngapain, terus diem akhirnya. Ya udah deh, datanglah ke dosen pembimbing. Itu udah kayak pintu. Ya udah, katanya nggak apa-apa, tapi setelah emang salah aku juga sih, setelah sebulan baru kesana. Jadi kayak baru bilang. Soalnya mikirnya, oh my god, udah takut duluan ya berarti. Hipotesanya salah, ini nggak sesuai, berarti salah dong. Kalau salah gimana ya? Masa ngulang kan ngulang, aduh. Ini udah dimaki orang, dimarahin, dibalikin. Salah lagi. Udah. Emang kayak gitu susahnya penelitian. Tapi gimana lagi dijalani? Ya udah, kalau nggak pengen penelitian ya nggak usah kuliah.
Tapi menuntut ilmu kan dengan banyak cara. Oke Kak, setelah kendala ini udah selesai, kita masuk ke pertanyaan terakhir ya, terkait yang bisa dijadikan skripsi untuk jurusan psikologi itu sebenarnya seperti apa sih? Nah, hal-hal apa yang bisa dijadikan skripsi untuk anak-anak psikolog supaya nggak bingung ini teman-teman? Apa ya? Kalau hal yang untuk skripsi itu sebenarnya ya, kan kalau di psikolog kan ada beberapa macam, kamu mau ambil yang klinis, STM dan sebagainya. Cuman menurut saya inti dari psikologi itu cuma satu skripsinya. Selagi itu masih berhubungan dengan manusia, kamu pasti bisa neliti. Oh, jadi apapun yang berhubungan dengan manusia. Karena objek dari penelitiannya psikologi itu manusia itu udah. Gitu ya. Kalau jadi mesti yang diteliti itu manusia gitu. Kalau nggak ada singgungnya kayak manusia ya nggak bisa. Semisal nih kayak di sekolahan, nanti kalau di sekolahan kita kan ada murid tuh, ya udah neliti muridnya seputar entah kayak agresivitas dan sebagainya waktu di sekolah juga bisa. Kalau yang klinis soal kesehatan tetap kan berhubungan dengan manusia, entah kalian mau ke kecemasannya, emosi dan sebagainya tetap ke manusia. Ke sosial juga tetap berhubungan dengan manusia, nanti interaksinya satu sama lain gimana. Pokoknya selagi itu ada manusia, maka kamu ada. Udah itu. Maka gitu. psikologi ada kayak gitu. Jadi sebenarnya mudah ya psikologi, asalkan kamu neliti, intinya ya seputar manusia itulah gitu ya. Benar. Oke, ya sekian bedah skripsi psikologi kali ini. Semoga kalian bisa memahami, kalian bisa mengambil pelajaran dari skripsi Kak Naila. Terima kasih Kak Naila atas sharingnya di sesi kali ini. Nah, untuk kalian yang mau tanya langsung ke Kak Naila juga bisa DM di Instagram Kak Naila. Di mana Kak Instagramnya? Di Naila Copia. Naila Copia. Nanti kita tampilkan di sini, bisa kalian cek. Oke teman-teman, terima kasih sudah menyaksikan video ini sampai akhir. Semoga bermanfaat. Salam dari kami, salam ilmuwan muda. See you. Udah gitu manusia itu udah. Gitu ya. Kalau jadi mesti yang diteliti itu manusia gitu. Kalau enggak. Oh, jadi apapun yang berhubungan dengan manusia. Karena objek dari penelitiannya nanti kalau di sekolahan kita kan ada murid tuh, ya udah neliti muridnya seputar entah kayak nggak ada singgungnya kayak manusia ya nggak bisa. Semisal nih kayak di sekolahan.